Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari sinematografi pendidikan, yaitu bahasa visual. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama Umadi Widi Andrawan dengan NIM akhir 05, selanjutnya Nika Putri-Mastianik dengan NIM akhir 08, kemudian Desi Antari dengan NIM akhir 19. Sebelum ke pemaparan materi, adapun pembahasan materi yang pertama, konsep dasar bahasa visual. Yang kedua, komposisi gambar. Yang ketiga, ada framing dan kamera angle. Yang keempat, ada warna dan makna psikologis. Yang kelima, ada pencahayaan dasar dan mood visual. Yang keenam, ada depth of field and focus. Yang ketujuh, gerakan kamera dan maknanya. Dan yang terakhir ada integrasi unsur bahasa visual. Yang pertama yaitu konsep dasar bahasa visual. Nah, bahasa visual merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan unsur-unsur visual sebagai sarana penyampaian pesan. Nah, unsur tersebut meliputi garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, serta cahaya yang disusun secara terencana sehingga menghasilkan makna tertentu. Nah, dalam praktiknya, bahasa visual digunakan dalam berbagai media seperti fotografi, film, desain grafis, dan media pembelajaran. Nah, melalui pengolahan unsur visual yang tepat, pesan dapat disampaikan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, bahasa visual memiliki peran penting dalam proses komunikasi karena manusia pada dasarnya lebih cepat menangkap informasi melalui penglihatan. Nah, penyajian informasi dalam bentuk visual dapat membantu memperjelas konsep yang bersifat abstrak dan memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Nah, Daryanto 2016 menyatakan bahwa media visual berfungsi untuk memperjelas pesan, meningkatkan perhatian, serta membantu peserta didik memahami materi pembelajaran secara lebih efektif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa visual bukan hanya unsur pendukung, melainkan bagian yang memiliki fungsi komunikatif yang signifikan. Selanjutnya, komposisi gambar. Nah, komposisi gambar merupakan cara menyusun dan mengatur unsur-unsur visual dalam satu bidang sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, unsur-unsur tersebut meliputi garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan cahaya yang ditempatkan secara terencana dalam sebuah frame. Kemudian, komposisi itu menjadi dasar dalam membangun struktur visual yang komunikatif. Adapun beberapa prinsip komposisi, yang pertama, rule of thirds. Nah, rule of thirds ini merupakan prinsip komposisi yang dilakukan dengan membagi bidang gambar menjadi 9 bagian yang sama besar melalui 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, titik pertemuan garis tersebut menjadi area yang dianggap kuat untuk menempatkan objek utama. Nah, prinsip ini membantu menciptakan keseimbangan sekaligus dinamika dalam gambar. Nah, penempatan objek tidak selalu berada di tengah, melainkan pada titik-titik strategis yang membuat tampilan lebih menarik dan alami. Yang kedua, leading lines. Nah, leading lines ini adalah garis-garis visual yang mengarahkan pandangan audiens menuju titik fokus tertentu. Nah, garis tersebut dapat berupa elemen nyata seperti jalan, rel, atau pagar maupun elemen implisit seperti arah cahaya dan bayangan. Penggunaan leading lines membantu menciptakan keadaan ruang serta memperjelas struktur visual dalam gambar. Dengan adanya garis pengarah, perhatian audiens dapat diarahkan secara terkontrol sehingga pesan utama lebih mudah dipahami. Yang ketiga, simetris dan asimetris. Nah, simetris dalam komposisi terjadi ketika elemen visual pada satu sisi gambar memiliki kesamaan atau keseimbangan dengan sisi lainnya. Komposisi simetris umumnya memberikan kesan formal, stabil, dan teratur. Sebaliknya, komposisi asimetris menyusun elemen yang berbeda namun tetap
visual. Nah, komposisi asimetris cenderung memberikan kesan dinamis dan lebih fleksibel. Pemilihan antara simetris dan asimetris bergantung pada tujuan pesan yang ingin disampaikan serta karakter visual yang ingin dibangun. Yang keempat, balance. Keseimbangan merupakan prinsip yang berkaitan dengan distribusi bobot visual dalam suatu gambar. Nah, bobot visual dipengaruhi oleh ukuran, warna, kontras, tekstur, serta posisi objek dan dalam frame. Nah, keseimbangan tidak selalu berarti kesamaan bentuk, melainkan terciptanya rasa stabil dan tidak berat sebelah. Dalam konteks media, keseimbangan visual penting agar informasi dapat diterima secara nyaman dan tidak menimbulkan gangguan persepsi. Yang terakhir, negative space. Nah, negative space ini adalah ruang kosong yang berada di sekitar objek utama dalam gambar. Ruang ini berfungsi untuk memberikan jeda visual sehingga objek utama dapat terlihat lebih jelas dan menonjol. Penggunaan negative space yang tepat dapat menciptakan kesan sederhana, bersih, dan fokus. Dalam desain komunikasi visual, ruang kosong tidak dianggap sebagai bagian yang tidak penting, melainkan sebagai elemen yang membantu memperkuat makna dan memperjelas struktur visual. Selanjutnya, framing. Nah, framing ini merupakan teknik pembingkaian objek dalam satu frame atau bidang gambar untuk menentukan apa yang ditampilkan dan apa yang tidak ditampilkan kepada audiens. Nah, framing ini berfungsi membatasi ruang visual sehingga perhatian terfokus pada bagian tertentu yang dianggap penting. Nah, dalam praktik fotografi dan videografi, framing membantu membangun konteks, memperjelas hubungan antar objek, serta menegaskan pesan yang ingin disampaikan. Nah, adapun jenis-jenis shot, framing ini kan berkaitan dengan ukuran pengambilan gambar atau shot size. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis shot yang digunakan dalam visual. Yang pertama itu extreme long shot atau ELS. Nah, ini tuh menampilkan area yang sangat luas. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi atau suasana tempat. Kemudian yang kedua ada long shot. Nah, long shot ini menampilkan seluruh tubuh objek. Nah, biasanya digunakan untuk memperlihatkan aktivitas atau gerakan secara utuh. Yang ketiga, medium shot. Nah, medium shot ini menampilkan objek dari pinggang ke atas. Nah, ini cocok untuk percakapan karena ekspresi dan gerak tubuh terlihat secara jelas. Kemudian yang keempat yaitu close up. Nah, close up ini menampilkan wajah dan atau bagian tertentu secara lebih dekat. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi. Kemudian yang terakhir itu extreme close up. Nah, menampilkan detail secara dekat seperti mata atau tangan yang bertujuan menekankan detail penting atau emosi yang kuat. Selanjutnya yaitu kamera angle. Nah, kamera angle ini adalah sudut pandang pengambilan gambar yang menunjukkan posisi kamera terhadap objek. Jadi sudut ini menentukan bagaimana audiens memandang subjek dalam sebuah frame. Nah, perbedaan sudut pengambilan gambar dapat menimbulkan kesan dan makna yang berbeda terhadap objek yang sama. Nah, adapun beberapa jenis kamera angle, yang pertama yaitu A-level. Nah, sudut sejajar dengan pandangan mata. Nah, ini tuh memberikan kesan netral dan alami. Yang kedua, high angle. Nah, kamera berada lebih tinggi dari objek dan mengarah ke bawah. Biasanya high angle ini memberikan kesan objek lebih kecil atau lemah. Yang ketiga, low angle. Nah, kamera berada lebih rendah dari objek dan mengarah ke atas. Nah, ini memberikan kesan objek lebih kuat atau berwibawa. Yang keempat, bird's eye view. Nah, pengambilan gambar dari atas secara vertikal yang menunjukkan keseluruhan area dan biasanya memberikan kesan pengawasan atau jarak. Kemudian yang terakhir,
Front A View. Nah, pengambilan gambar ini dari posisi yang sangat rendah, yang membuat objek terlihat lebih besar dan dominan. Baik, yang selanjutnya ada warna dan makna psikologis. Pengertian warna dalam visual. Warna merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi visual yang berfungsi untuk memperkuat pesan, menciptakan suasana, serta menarik perhatian audiens. Nah, dalam dunia visual seperti fotografi, film, desain grafis, maupun media pembelajaran, warna tidak hanya berperan sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan makna dan emosi tertentu. Nah, penggunaan warna yang tepat dapat membantu memperjelas informasi, menonjolkan objek utama, serta mempengaruhi persepsi dan perasaan penonton terhadap suatu gambar atau karya visual. Warna. Dalam teori warna terdapat 3 kelompok utama warna, yaitu warna premier, sekunder, dan tersier. Yang pertama, warna premier. Nah, warna dasar yang tidak hanya diperoleh dari pencampuran warna lain. Warna premier terdiri dari merah, biru, dan kuning. Nah, ketiga warna ini menjadi dasar pembentukan warna lainnya. Yang pertama, warna premier. Nah, warna dasar yang tidak hanya diperoleh dari pencampuran warna lain. Warna premier terdiri dari merah, biru, dan kuning. Nah, ketiga warna ini menjadi dasar pembentukan warna lainnya. Yang pertama, warna premier. Nah, warna dasar yang tidak hanya diperoleh dari pencampuran warna lain. Warna premier terdiri dari Yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder yang dihasilkan dari pencampuran dua warna premier dengan perbandingan yang sama. Contohnya adalah hijau atau campuran biru dan kuning, orange campuran merah dan kuning, serta ungu campuran merah dan biru. Yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder yang dihasilkan dari pencampuran dua warna premier dengan perbandingan yang sama. Contohnya adalah hijau atau campuran biru dan kuning, orange campuran merah dan kuning, serta dan yang terakhir itu warna tersier. Warna tersier adalah warna yang terbentuk dari pencampuran warna premier dengan warna sekunder. Contohnya seperti merah, orange, kuning, hijau, dan biru ungu. Nah, warna tersier biasanya menghasilkan variasi warna yang lebih beragam dan kompleks. Dan yang terakhir itu warna tersier. Warna tersier adalah warna yang terbentuk dari pencampuran warna premier dengan warna sekunder. Contohnya seperti merah, orange, kuning, hijau, dan biru ungu. Nah, warna tersier biasanya menghasilkan variasi warna yang lebih beragam dan kompleks. Dan yang terakhir itu warna tersier. Warna tersier adalah warna yang terbentuk dari pencampuran warna premier dengan warna sekunder. Contohnya seperti merah, orange, kuning, hijau, dan biru ungu. Nah, warna tersier biasanya menghasilkan variasi warna yang lebih beragam dan kompleks. Dan yang terakhir itu warna tersier. Warna tersier adalah warna yang terbentuk dari pencampuran. Selanjutnya, dalam konsep visual, warna juga dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu warna hangat dan warna dingin. Yang pertama, warna hangat. Warna hangat adalah warna yang memberi kesan energi, semangat, dan kehangatan. Warna ini biasanya berasal dari kelompok merah, orange, dan kuning. Nah, warna hangat sering digunakan untuk menarik perhatian atau menciptakan suasana yang aktif dan dinamis. Yang pertama, warna hangat. Warna hangat. Sedangkan warna dingin adalah warna yang memberikan kesan tenang, sejuk, dan damai. Warna dingin ini umumnya berasal dari kelompok warna biru, hijau, dan ungu. Warna dingin sering digunakan untuk menciptakan suasana yang santai, tenang, dan nyaman. Nah, pada bagian kontras warna
Kontras warna adalah perbedaan yang jelas antara satu warna dengan warna lainnya. Dalam sebuah komposisi visual, kontras berfungsi untuk menonjolkan elemen tertentu sehingga lebih mudah dilihat atau dipahami oleh penonton. Misalnya, menggunakan warna terang pada latar belakang gelap atau sebaliknya. Nah, kontras warna juga dapat meningkatkan keterbacaan teks, memperjelas objek utama, serta memberikan keseimbangan dalam desain visual. Nah, selanjutnya makna psikologis warna. Setiap warna memiliki makna psikologis yang dapat mempengaruhi emosi dan persepsi seseorang. Nah, beberapa contoh makna psikologis warna antara lain itu yang pertama itu merah. Merah itu melambangkan energi, keberanian, dan semangat. Yang kedua itu biru. Biru itu melambangkan ketenangan, kepercayaan, dan kestabilan. Yang ketiga itu kuning. Kuning itu melambangkan keceriaan, optimisme, dan kebahagiaan. Yang keempat itu melambangkan hijau, melambangkan keseimbangan, kesegaran, dan alam. Yang kelima itu ungu. Ungu itu sering dikaitkan dengan keaktivitasan, kemewahan, dan keimajinasi. Yang keenam itu hitam. Hitam itu melambangkan kekuatan, materi, dan elegansi. Yang ketujuh itu putih. Putih itu melambangkan kesucian, kebersihan, dan kesederhanaan. Nah, pemahaman terhadap makna psikologis warna sangat penting dalam menciptakan karya visual yang efektif karena warna dapat mempengaruhi emosi dan respon audiens secara tidak langsung. Yang selanjutnya itu pencahayaan dasar dan mode visual. Nah, pengertian lighting atau pencahayaan merupakan teknik pengaturan cahaya dalam sebuah karya visual seperti fotografi, film, maupun video. Nah, pencahayaan memiliki peran penting dalam menentukan suasana, memperjelaskan objek, serta memberikan dimensi pada gambar. Nah, dengan pengaturan cahaya yang tepat, sebuah visual dapat terlihat lebih hidup, dramatis, dan memiliki kedalaman. Selanjutnya, 3-point lighting. Nah, 3-point lighting adalah teknik pencahayaan dasar yang paling umum digunakan dalam fotografi dan produksi video. Nah, teknik ini menggunakan 3 sumber cahaya utama, yaitu yang pertama, K-light, merupakan sumber cahaya utama yang memberikan pencahayaan paling kuat pada objek. Yang kedua itu fill light. Fill light itu berfungsi untuk mengurangi bayangan yang dihasilkan oleh K-light sehingga objek terlihat lebih seimbang. Yang ketiga itu backlight atau rim light, digunakan untuk memberikan cahaya dari belakang objek sehingga objek tampak lebih terpisah dan latar belakang terlihat lebih jelas dan berdimensi. Selanjutnya itu high key light. Nah, high key light adalah teknik pencahayaan yang menggunakan cahaya terang dengan bayangan yang sangat sedikit. Nah, teknik ini biasanya menghasilkan suasana yang cerah, bersih, dan positif. High key light ini sering digunakan dalam fotografi komersial, iklan, atau acara televisi yang ingin menampilkan kesan ceria dan ringan. Selanjutnya low key light. Nah, low key lighting ini merupakan teknik pencahayaan dengan dominasi bayangan dan kontras yang kuat antara area terang dan gelap. Nah, teknik ini menghasilkan suasana yang dramatis, misterius, atau tegang. Nah, low key lighting ini sering digunakan dalam film, trailer, horor, atau fotografi arsitek untuk menciptakan kesan emosional yang kuat. Selanjutnya itu ada natural lighting. Nah, natural lighting adalah pencahayaan yang berasal dari sumber cahaya alami seperti sinar matahari. Nah, penggunaan cahaya alami sering dimanfaatkan dalam fotografi di luar ruangan karena dapat memberikan kesan yang lebih realistis dan alami. Namun, penggunaan cahaya alami juga memerlukan penyesuaian terhadap waktu, arah cahaya, dan kondisi cuaca agar hasil visual tetap optimal. Nah, pengaruh cahaya terhadap mood. Nah, cahaya memiliki pengaruh besar terhadap suasana atau mood dalam sebuah visual. Cahaya yang terang biasanya memberikan kesan ceria, optimis,
dan energik, sedangkan cahaya redup atau gelap dapat menciptakan suasana yang dramatis, misterius, atau bahkan menegangkan. Nah, oleh karena itu, pengaturan cahaya menjadi salah satu aspek penting dalam penyampaian pesan emosional kepada penonton. Nah, yang selanjutnya itu ada depth of field dan fokus. Nah, pengertian depth of field adalah istilah dalam fotografi dan videografi yang merujuk pada area dalam gambar yang terlihat tajam dan fokus. Nah, dengan kata lain, depth of field ini menentukan beberapa luas bagian gambar yang terlihat jelas dari depan hingga belakang. Pengaturan ini dipengaruhi oleh adaptur kamera, jarak objek, serta panjang fokus lensa. Yang kedua itu ada shallow focus. Nah, shallow focus adalah kondisi ketika depth of field ini sangat sempit sehingga hanya sebagian kecil dari gambar yang terlihat tajam, sementara bagian lainnya terlihat buram. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk menonjolkan satu objek utama dan mengurangi gangguan dari latar belakang. Nah, shallow focus ini sering digunakan dalam fotografi potret dan film untuk menarik perhatian penonton pada subjek tertentu. Selanjutnya ada depth focus. Depth focus adalah kondisi ketika hampir seluruh bagian gambar, baik objek di depan, tengah maupun belakang, terlihat tajam. Nah, teknik ini digunakan ketika pembuat visual ingin menampilkan lebih banyak detail dalam satu frame sehingga penonton dapat melihat seluruh elemen dalam gambar dengan jelas. Yang terakhir itu ada fungsi fokus dalam visual. Nah, fokus ini peran penting dalam mengarahkan perhatian penonton terhadap bagian tertentu dalam sebuah gambar. Nah, dengan pengaturan fokus yang tepat, pembuat visual dapat menonjolkan objek utama, memperjelas informasi, serta menciptakan kedalaman dalam komposisi visual. Nah, selain itu, fokus juga membantu membangun cerita visual karena penonton akan secara otomatis memperhatikan bagian yang paling tajam dalam sebuah gambar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan kamera dan maknanya. Gerakan kamera atau camera movement merupakan teknik sinematografi yang melibatkan perpindahan posisi atau orientasi kamera secara terencana dan untuk membangun struktur makna visual dalam satu produk audiovisual. Dan dalam perspektif kajian komunikasi visual, gerakan kamera tidak hanya berfungsi sebagai elemen teknik estetis, tetapi sebagai perangkat semiotik yang berperan dalam membentuk narasi, emosi, serta relasi spasial antar objek dalam frame. Dan setiap pergerakan baik itu pan, tilt, dolly, tracking maupun zoom dapat menghasilkan perubahan perspektif yang mempengaruhi cara audiens memaknai informasi yang disajikan. Yang pertama yaitu gerakan panning. Panning adalah gerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan maknanya yaitu memperkenalkan ruang atau lingkungan, mengikuti pergerakan subjek, dan menghubungkan dua objek dalam satu ruang. Yang kedua yaitu tilt, gerakan kamera secara vertikal, atas bawah atau bawah atas, dan memiliki makna untuk menunjukkan skala atau ukuran objek, memberikan kesan kekuatan atau detail vertikal. Yang ketiga yaitu dolly atau tracking shot. Kamera ini bergerak maju mundur atau menyamping mengikuti subjek. Dan maknanya yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan emosional, yang kedua memberi kesan kedekatan atau jarak, dan yang ketiga menguatkan fokus pada subjek. Yang keempat yaitu ada zoom, perubahan panjang fokus lensa tanpa memindahkan posisi kamera, yaitu maknanya menarik perhatian ke detail, memberikan penekanan konsep penting. Selanjutnya ada crane atau jib, gerakan kamera yang naik turun menggunakan alat bantu, yaitu memiliki fungsi menunjukkan keseluruhan konteks dan memberikan perspektif yang luas. Dan yang terakhir yaitu handle, kamera digerakkan tanpa stabilizer, yaitu memberikan fungsi sebagai memberi kesan realistis dan membangun dinamika. Dan dalam praktik sinematografi pendidikan, integrasi dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau pre-production, menentukan tujuan pembelajaran, menyusun storyboard, dan menentukan gaya visual yang konsisten. Yang kedua, ada tahap produksi, menggunakan komposisi yang terarah, mengatur pencahayaan yang jelas, dan menghindari gerakan kamera yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca produksi,
yaitu editing yang logis dan runtut, penambahan teks atau grafis yang mendukung, serta sinkronisasi audio dan juga visualnya. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu ada bahasa visual merupakan sistem komunikasi nonverbal yang menggunakan unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, dan cahaya untuk menyampaikan pesan secara efektif dan kepada audiens. Yang kedua itu ada penggunaan bahasa visual, sangat penting dalam komunikasi dan pembelajaran, karena manusia lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual dibandingkan dengan penyampaian secara verbal saja. Yang ketiga itu komposisi gambar berperan dalam mengatur unsur visual agar tercipta kesatuan, keseimbangan, dan menekankan yang jelas, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih mudah oleh audiens. Yang keempat ada teknik komposisi seperti rules of thirds, leading lines, simetris, keseimbangan, dan negative space membantu menciptakan struktur visual yang menarik sekaligus memperjelas fokus utama dalam sebuah gambar atau video. Yang kelima itu ada framing dan camera angle. Itu menentukan cara audiens melihat objek sehingga dapat mempengaruhi persepsi, penekanan informasi, serta makna psikologis yang muncul dalam sebuah visual. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan dan terima kasih.